Di bawah kepemimpinan saya, jangan sekali-kali ada seseorang yang sengaja mencoba mengganggu pemerintahan saya. Bila mana ada orang yang mengganggu pemerintahan saya, urusannya lain. Saya memiliki karakter kepemimpinan tersendiri, tidak bisa disamakan dengan kepemimpinan sebelumnya. Saya sudah mengajak bersama untuk membangun, tapi kalau ada yang mengganggu, sengaja merintangi, tentu urusannya berbeda. Ini saya sampaikan kepada semuanya. Saya harap tidak ada satu orang pun warga Kabupaten Pati yang merasa sakti, merasa jagoan. Semua harus kompak, harus solid, harus bersama-sama untuk membangun Kabupaten Pati. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu kembali di Opini Rudy akhir pekan tanggal 16 Agustus 2025. Sebelum Anda mengikuti opini saya, jangan lupa subscribe, share, komen, dan bunyikan loncengnya. Sahabat Indonesia, saya masih membahas tentang Bupati Pati yang bernama Sudewo. Tanggal 13 Agustus yang lalu, Bupati didemonstrasi oleh rakyatnya, sekitar 100.000 lebih rakyat Pati mendemo Bupati Sudewo, dan akhirnya demonstrasi itu berlangsung dengan ricuh pada ujungnya. Kenapa ricuh? Menurut informasi yang saya terima, itu karena Bupati tidak kunjung keluar dari pendopo kabupaten. Setelah dibujuk-bujuk baru keluar, kemudian ya dia seperti biasa defensif, tidak mau legowo, tidak mau mengayomi rakyatnya. Akhirnya terjadi kerusuhan, dan syukur alhamdulillah DPRD Kabupaten Pati menyerap aspirasi rakyat dan membentuk pansus hak angket untuk pemakzulan Bupati Pati Sudewo. Sudewo sendiri tetap kekeh dalam pendiriannya untuk tidak mau mundur. Alasannya dia dipilih secara konstitusional, katanya begitu. Prosesnya sedang berjalan, memang tidak mudah, perlu waktu yang sangat panjang, tapi saya berharap pansus hak angket DPRD Kabupaten Pati ini tidak masuk angin, tidak kesusupan kepentingan-kepentingan parsial, selalu berpihak pada rakyat Pati. Itu yang ingin saya harapkan. Sahabat Indonesia, yang ingin saya sampaikan bukan tentang demonstrasi di Kabupaten Pati, tapi ternyata begitu saya membaca banyak berita, Sudewo ini juga terkait dengan kasus korupsi pembangunan fasilitas penambahan jalur kereta di Jawa Tengah yang dilakukan oleh Dirjen Kereta Api Kementerian Perhubungan. Ini pada saat Sudewo waktu itu anggota Komisi 5 DPR RI, jadi periode 2019-2024. Menurut KPK, Sudewo sudah mengembalikan komitmen fee-nya sebesar 3 miliar. Tapi KPK juga menambahkan bahwa pengembalian uang hasil korupsi, entah bentuknya suap, komitmen fee atau apapun, itu tidak menghilangkan unsur pidananya. Yang kita sayangkan memang agak lambat prosesnya. Seharusnya kalau peristiwa ini terjadi sekian tahun yang lalu, harusnya KPK mengumumkan sehingga Sudewo tidak mempunyai kesempatan untuk menjadi bupati. Karena bupati itu harus berintegritas, kepala daerah harus mempunyai kredibilitas yang bersih, jujur. Kalau seorang bupati, wali kota, gubernur
atau presiden terindikasi tersangka korupsi, bagi saya tidak elok. Ini karena kelambanan KPK untuk menyelidik kasus ini. Sekarang kasusnya sudah bergulir di persidangan. Sudewo pun juga pernah dipanggil sebagai saksi di persidangan dan dia menolak bahwa uang itu hasil komitmen fee. Dikatakan itu uang dari gaji selama menjadi anggota DPR. Katanya selama menjadi anggota DPR gajinya diberikan dalam bentuk tunai. Anda percaya nggak? Di era digital saat ini, mulai perbankan, mulai segala macam, DPR RI masih membayar gaji anggota DPR RI dengan tunai. Kok saya tidak yakin? Di kantor saya yang kecil saja, kami menggunakan transaksi perbankan untuk pembayaran payroll atau gaji pegawai. Tapi itu yang disampaikan oleh Sudewo. Dan KPK mengatakan bahwa kasus ini masih berlanjut dan masih akan berpotensi memanggil Sudewo untuk ditelisik lebih lanjut peranannya dalam korupsi di Dirjen Kereta Api Kementerian Perhubungan. Nah, sebetulnya ini adalah pematik yang harus kita sampaikan ke publik bahwa ternyata Sudewo berkasus juga, meskipun masih dugaan. Kita menganut asas praduga tidak bersalah, tapi pada saat dia mau mengembalikan atau penyitaan uang lah di rumahnya sebesar 3 miliar itu, artinya quote and quote dalam tanda kutip itu ya pengakuan bersalah. Kalau dia merasa bahwa uang itu bukan uang hasil komitmen fee atau suap dari swasta terkait dengan fasilitas pembangunan rel kereta api di Jawa Tengah, seharusnya dia berani melawan KPK. Tapi ternyata kan sampai sekarang tidak. Uang itu masih disimpan di KPK. Dan dalam persidangan pun jaksa penuntut umum juga menyampaikan hal ini. Kasus ini masih bergulir panjang. Cuma catatan saya bahwa ternyata Bupati Pati Sudewo yang arogan ini pernah menantang rakyat, dan ada videonya yang tadi saya setel di depan itu. Videonya bagaimana dengan arogan dia pidato pembukaan sebagai bupati dengan cara yang sangat, menurut saya tidak elok lah. Itu menunjukkan pemimpin yang otoriter. Jadi saya pikir inilah hukum tabur tuai yang berjalan kepada Sudewo. Bukan hanya di demonstrasi di Pati, kasusnya pun di KPK sedang mencuat di media. Saya tidak tahu bagaimana kelanjutannya, kita tunggu saja dari KPK. Tapi kalau kita melihat pidato Presiden Prabowo yang menggebu-gebu tentang tekad beliau untuk memberantas korupsi dan tidak akan melindungi siapapun termasuk kader Gerindra, mudah-mudahan Presiden Prabowo juga mengimplementasikan, merealisasikan narasi yang disampaikan pada pidato kenegaraan di Majelis Permusyawaratan Rakyat, bahwa tidak akan melindungi kadernya yang diduga terkait dengan kasus korupsi di Dirjen Kereta Api Kementerian Perhubungan. Jadi kalau Presiden Prabowo menunjukkan objektivitasnya, tidak melindungi siapapun termasuk kader-kader di partainya, saya kira orang akan angkat topi kepada Presiden Prabowo. Jadi untuk kasus Pak Sudewo ini masih panjang, mungkin beliau tidak bisa tidur nyenyak. Di proses pemakzulan DPRD sedang berjalan, di sisi lain ada juga dugaan terkait dengan korupsi di Dirjen Kereta Api Kementerian Perhubungan juga sedang mencuat kembali. Meskipun saya katakan KPK agak lambat, kalau KPK dari dulu menyampaikan, mengekspos ke ruang publik peranan Sudewo, mungkin rakyat Pati akan berpikir ulang untuk memilih Sudewo menjadi Bupati Pati waktu itu. Karena sudah terlanjur, terlewat, pilkada itu dilakukan bulan Oktober-November 2024, ya, seharusnya kasusnya kan sudah terjadi beberapa tahun sebelumnya, harusnya diekspos dari awal.
Tapi nasi sudah jadi bubur, bagaimana sekarang bubur itu bisa kita sajikan kepada rakyat menjadi bubur yang enak, menjadi dengan topping-topping yang sesuai dengan kaidah-kaidah hukum. Kita tunggu saja perkembangannya seperti apa. Yang jelas Pak Sudewo memang sedang memanen atas apa yang dilakukannya selama ini. Terima kasih sahabat Indonesia, selamat berakhir pekan. Salam hormat saya untuk Anda sekeluarga. Sampai jumpa.